Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama menghampiri tahta Allah dengan penuh kerendahan hati, dan di dalam hati kita masing-masing sepakat untuk mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan intritus yang akan menjadi penuntun seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 454 baitnya yang pertama. Saya akan membacakan hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama itu hanya ada 2 saja. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kita mengaku segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kita
dengan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami. Kami memohon ampun segala dosa, kesalahan, kelemahan dan kekurangan kami, karena kami belum bisa melakukan dan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bersemayam di hati kami. Perbarui terus hidup kami ya Tuhan, semakin hari semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengaku atas dosa-dosa dan mohon pengampunan, maka Tuhan Allah yang Maha Kasih memberikan berita anugerah bagi kita dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut berita anugerah dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 40 baitnya yang pertama. Karena kita sudah mendengarkan akan berita Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru buat kita. Dari Amsal 14 ayatnya yang ke-33, demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman kita dengan Kidung Jemaat nomor 364. Yeah.
Silakan duduk. Tiba saatnya kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan yang senantiasa memberkati kami hari lepas hari, sehingga kami bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Bapa, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama memanjatkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati dan menyucikan apa yang menjadi doa-doa kami. Kami berdoa untuk gereja milik Tuhan di seluruh muka bumi, terkhusus di jemaat-Mu GKJTU Immanuel. Engkau memberkati setiap para jemaat yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini sedang masa pemulihan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menumpangkan tangan-Mu kepada mereka. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan pemulihan, dan Tuhan memberikan kekuatan di dalam tubuh mereka, serta tetap semangat di dalam menjalani hari-hari, karena Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, karena Tuhan adalah Jehovah Rafa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang lansia. Tuhan memberkati di masa usia-usianya yang semakin hari semakin bertambah. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka tetap semangat, tetap tekun, tetap taat kepada Tuhan. Biarlah kami yang masih muda ini ya Tuhan, kami senantiasa meneladani mereka yang sudah usia lanjut, yang sampai saat ini masih tetap setia mengikut Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh, terkhusus di dalam rohani mereka, di dalam pergumulan mereka, di dalam kehidupan mereka yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah yang begitu berat. Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menopang mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, dan Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar bagi mereka yang saat ini hatinya hancur, terluka di dalam kepahitan. Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka. Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka untuk senantiasa tetap mengandalkan Engkau, tetap setia sampai akhir waktu kami Tuhan panggil. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari jodoh, mencari pekerjaan, yang mungkin masih mencari sekolah. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan. Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Dan Tuhan juga akan menunjukkan sekolah yang sesuai dengan cita-cita dan bakat mereka masing-masing. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka berjalan sendiri, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, yang sudah bekerja ataupun yang wirausaha swasta, dan juga anak-anak Tuhan
yang senantiasa Tuhan berkati setiap kehidupannya. Kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena kasih-Mu Engkau senantiasa memberkati dan menjawab setiap doa-doa anak-anak Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di jemaat ini. Baik itu mulai pendeta konsulen, para majelis, pemuda, sekolah minggu, dan juga tim pelayanan yang senantiasa tetap setia melayani Engkau. Baik itu multimedia, song leader, organis, maupun tim kameramen. Siapapun yang terlibat di dalam pelayanan ya Tuhan, Engkau berkati setiap kami anak-anak Tuhan. Sehingga pelayanan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala pelayanan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan ini dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan pada akhirnya ya Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, bangsa yang kami cintai. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam situasi yang terjadi saat ini, terkhusus dalam pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya pemulihan akan terjadi bagi bangsa kami. Terkhusus di kota Semarang, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan semakin hari kondisi di Semarang semakin menurun. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami muliakan, dan kami senantiasa mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menopangkan tangan-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Roh Kudus sendiri yang hadir tengah-tengah kami, dan hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman, Tuhan sucikan dan Tuhan berkati. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami, jikalau di dalam doa kami terbesit hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Adapun sebagai landasan untuk memberikan persembahan, terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 287, baitnya yang pertama hingga secukupnya.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami, ya Tuhan, atas berkat-berkat yang telah melimpah dalam hidup kami. Ajarlah kami senantiasa menghitung berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk senantiasa setia melayani Tuhan. Kami berdoa untuk bendahara yang senantiasa mengelola keuangan ini. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1. Amsal 1 ayatnya yang ke-20 hingga 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa berada di tengah-tengah keluarga kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering di tempat-tempat umum kita melihat ada sebuah tulisan atau himbauan yang berisi suatu ajakan atau himbauan dengan tujuan untuk terciptanya suatu keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan bagi orang yang ada di tempat tersebut. Sebagai contoh, pada saat kita berada di jalan raya, ada rambu-rambu lalu lintas, dan juga ada sebuah tulisan atau gambar. Kemudian di tempat-tempat umum, misalnya seperti terminal, stasiun, ataupun di bandara, biasanya ada sebuah tulisan, jangan membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya.
itu adalah sebuah imbauan atau ajakan. Dan contoh yang terakhir yang kita ketahui di sepanjang tahun 2020 hingga sekarang, itu ada sebuah ajakan atau himbauan buat kita semuanya untuk tetap prokes 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian berubah lagi di tahun 2021 ini dengan menambah menjadi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Bahkan tidak hanya sampai himbauan berupa tulisan atau ajakan saja, tetapi juga kadang kita mendengarkan ada sebuah dengan memakai pengeras suara yang dilakukan oleh TNI, bahkan juga Satpol PP, polisi, dan aparat yang senantiasa ikut bergabung di dalam ajakan tersebut, yaitu dengan tetap menggunakan masker. Bahkan kita ketahui kadang di malam hari pada saat rambu-rambu masih merah, masih ada orang yang melanggarnya. Kemudian pada saat di tempat-tempat umum seperti saya sampaikan di stasiun, di terminal, masih ada banyak orang yang membuang sampah. Bahkan dilakukan pada malam hari. Kita contoh aja di Tegal Sari Raya. Di situ tempat pembuangan sampah sudah ditutup, tidak dilarang membuang sampah, tetapi kenyataannya pada pagi hari masih menumpuk sampah. Dan di dalam masa pandemi selalu didengung-dengungkan untuk senantiasa memakai masker. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak memakai masker, bahkan merasa acuh, tidak mau taat. Sering sekali saya melihat di jalan itu orang tidak memakai masker, bahkan masker kadang taruh di leher, ada juga masker ditaruh di spion. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sering kita jumpai di dalam hidup kita. Apa yang terjadi tersebut adalah gambaran bahwa tidak mudah orang untuk mau taat meski sudah tahu aturan dan segala resikonya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sama dengan gambaran yang saya sampaikan atau firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini tentang penulis Amsal. Di situ dia memberikan ajakan berhikmat untuk hidup benar, hidup yang mau tunduk dengan kerendahan hati kepada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu berarti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus kita taati. Jadi kalau kita tidak mau mentaati, kita tahu resikonya tadi ada tertulis di sini. Dan pada saat kita diminta untuk hidup berhikmat, artinya kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan menjauhi praktek hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu banyak macamnya. Dan itu sering kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal memberikan sebuah gambaran hikmat itu seperti lukiskan seperti orang yang sedang berseru-seru di tempat di mana orang tersebut sedang berkumpul.
agar berita yang disampaikan terdengar oleh orang pada saat itu. Baik itu di jalan-jalan, di lapangan, di tembok-tembok, ataupun di depan pintu gerbang kota. Itu hikmat yang digambarkan oleh penulis Amsal. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang tidak mau berubah bukan karena kebodohannya, tetapi karena ketidakpedulian dan menolak ajaran atau ajakan untuk berisikan hikmat. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, pencemooh dan bebal. Di situ tadi diungkapkan di ayat yang ke-22, itu orang-orang tidak berpengalaman, pencemooh dan orang yang bebal. Kemudian apa yang terjadi pada hikmat tersebut menyampaikan atau menyuarakan berita tersebut? Banyak mereka yang tidak mau mentaati atau mengacuhkan atau menghiraukan apa yang menjadi aturan, tidak mau mendengarkan, tidak mau menjalankan. Kita ketahui di situ hikmat begitu sabar sampai dia bertanya, berapa lama lagi? Dia begitu sabar, dan kedua kondisi, dalam kondisi lelah, dia tetap menyuarakan, dia tetap menyampaikan berita tersebut yang tidak dianggap oleh orang pada saat itu. Padahal kalau kita tahu di dalam ayatnya ayat yang ke-20, di mana jika kita tidak mengikuti atau mengabaikannya di ayat 24, maka akan menimpa atau mungkin bisa dikatakan menerima akibat dari tidak bisa atau tidak mau melakukan ajakan tersebut. Malapetaka akan menimpa. Tetapi kalau kita mengikuti, maka di ayat yang terakhir itu kita akan merasa aman. Kita akan terlindungi daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi apa yang menjadi kesimpulan atau mungkin firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semuanya melalui penulis Amsal bahwa ada risiko tak kalah kita abai dan acuh terhadap ajakan untuk berhikmat yang bersumber dari Tuhan. Tetapi jika kita mau mentaati, maka kita akan aman, akan terlindungi dari malapetaka. Dan itu adalah janji hikmat buat kita, bahwa kita kalau mau mendengarkan dan mengikuti ajakan, maka kita akan terhindar. Tetapi di dunia di mana kita berpijak, setiap orang memang bebas untuk memilih pilihannya, pilihan hidupnya. Mau hidup di dalam hidup kebenaran atau mau hidup di dalam dosa. Itu pilihan ada dalam diri kita. Tetapi Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita mengeraskan hati kita.
untuk tidak mau menerima teguran dari Tuhan, untuk tidak mau menerima nasihat, didikan. Memang terkadang menyakitkan buat kita teguran yang Tuhan berikan buat kita, tetapi tujuannya Tuhan senantiasa supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, kita supaya mau hidup di dalam kedaulatan Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu dan jemaat, tetapi marilah kita senantiasa menyerahkan hidup kita. Kita senantiasa menggunakan telinga kita untuk mendengar pengajaran dari Tuhan, dan teladani pengajaran itu sebagai sikap hidup kita sehari-hari, bahwa hikmat dalam sikap kita agar hidup kita damai, hidup kita senantiasa sejahtera, hidup kita senantiasa penuh kasih. Jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Ada sebuah firman, takut akan Tuhan dan mengenal siapa Allah. Marilah dengan rendah hati kita mau menerima teguran dan bersikap positif atas teguran yang Tuhan berikan buat kita. Seperti tanah liat yang mau dihaluskan dan dibentuk sehingga dapat berguna bagi orang lain. Demikian juga kehidupan kita senantiasa berdampak buat orang lain. Firman Tuhan akan senantiasa menuntun kita untuk hidup benar dan memilih yang benar sesuai dengan cara Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, inilah firman yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami semuanya untuk senantiasa memiliki hikmat untuk hidup benar, hidup yang mau tunduk dengan kerendahan hati kepada Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Memang tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang senantiasa menuntun kami. Biarlah dengan firman-Mu senantiasa menguatkan kami di dalam hidup benar, hidup di jalan sesuai kehendak Tuhan. Jangan keraskan hati kami ya Tuhan, tetapi lembutkan hati kami, supaya kami senantiasa meneladani akan pengajaran Tuhan di dalam sikap hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama berdoa, doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama tanggapi firman Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 396, baitnya yang pertama dan kedua.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat nomor 409 baitnya yang pertama dan ketiga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.